لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Pertama-tama marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa, dapat bersilaturahim meskipun jarak yang begitu jauh, tetapi kita dapat disatukan ya, melalui teknologi ini. Alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita aturkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga umatnya hingga yaumil akhir. Dan tak lupa yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Amiruddin Sujadi beserta Al-Mukarramah Al-Ustazah Ummu Khair. Semoga guru-guru ini senantiasa Allah beri perlindungan, beri kesehatan sehingga ilmu yang beliau miliki dapat kita rasakan sebagaimana pada pagi hari ini. Dan tak lupa kepada anak-anakku yang soleh dan soleha yang Pak Ali cintai, dan juga para abi dan umi yang senantiasa istiqomah mendampingi Ananda dalam tahfiz maupun yang lainnya. Baiklah, pada pagi hari ini Pak Ali akan menyampaikan satu materi, satu tema besar di mana Gema Hijrahku, hidup baru dalam naungan Islam. Dalam perayaan hari ini Pak Ali ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442, menandakan kita ini bertambah usia, semoga bertambah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kenapa hijrah itu begitu penting bagi kita sebagai kaum muslimin ya? Kemudian apa sih makna hijrah? Nah ini nanti banyak pertanyaan ya. Kapan harus hijrah? Kemudian meneladani hijrah Nabi itu seperti apa? Nah, bagaimana pula dalam menyambut tahun baru ini? Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, semua itu akan kita dapatkan makna hijrah apabila kita semua belajar mengkaji sirah nabawi, mengkaji perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Baik, Pak Ali akan mulai dari tahapan awal bagaimana gambaran perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bersama bahwa Muhammad bin Abdullah diutus oleh Rasulullah SAW dengan menerima wahyu. Saya yakin anak-anakku sudah tahu di mana ya, pertama kali Rasulullah menerima wahyu tersebut. Melalui malaikat siapa? Insya Allah
anak-anak kau ini anak-anak yang hebat, ya. Anak-anak yang cerdas. Mohon maaf Ustadz Amir, ini menggunakan kata-kata Ustadz Amir ini, ya. Cerdas, ya. Karena memang itulah anak-anak kau ini memang sungguh luar biasa dan paling merasa terhormat pada hari ini berada di tengah-tengah penghafal Quran dan calon pemimpin umat masa depan. Baiklah, ketika beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro, betapa merasa berat, beliau kedinginan, ya. Kemudian diselimuti oleh istrinya yang tercinta, Bunda Khadijah, ya. Dan menceritakan bahwa dirinya telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerukan ajaran Islam. Oleh karena itu, di tahap awal ini beliau langsung menyampaikan firman ini di tengah-tengah keluarganya. Yang pertama adalah tentu saja istri tercinta, Bunda Khadijah, dan maula beliau yaitu Zaid. Nah, kemudian apakah cukup di sini? Tidak. Kita semua pasti punya teman, bukan? Termasuk Rasulullah SAW, ya. Teman-teman beliau pun diseru untuk memeluk Islam. Teman terdekatnya, siapa yang tahu? Anak-anak yang soleh dan soleha? Ya, betul. Abu Bakar As-Siddiq. Karena melalui tangan beliau lah, ya, pada akhirnya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, ya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Tolha bin Ubaidillah memeluk ajaran Islam. Nah, inilah tonggak pertama para sahabat, para pemuda yang diseru oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Rasulullah SAW mengutus, ya, Ka'ab bin Al-Arad untuk membacakan Al-Quran kepada Zainab bintil Khattab, ya, dan Said suaminya. Nah, dari tangan beliau lah pula pada akhirnya Umar bin Khattab memeluk Islam. Betapa kalau kita membaca sirah sahabat, masuknya Umar bin Khattab ini luar biasa. Ada tangis, ada tawa, ya. Kemudian di tahap awal ini kurang lebih berjumlah sekitar 40 sahabat. Nah, apakah dari 40 sahabat ini, ya, adakah dari kalangan anak-anak seperti antum ini, ya? Apakah antum tahu semuanya? Insya Allah ada, ya, bahwa Islam itu bisa dipelajari dan ajarannya bisa diamalkan dari masa anak-anak sampai masa dewasa, ya. Contoh hal yang sangat konkret yang nyata di hadapan kita ketika mengkaji Sirah Nabawi, bahwa dari kalangan anak-anak itu seperti Ali bin Abi Thalib yang saat itu usianya baru menginjak kurang lebih 8 tahun. Kemudian Zubair bin Awam pun sama, usianya 8 tahun, ya. Tolha bin Ubaidillah itu usianya baru menginjak 11 tahun. Kemudian Arqam bin Abi Arqam, ya, usianya sekitar 13 tahun. Serta Ja'far bin Abi Thalib, ya, usianya juga 12 tahun. Kalau anak-anakku mendengar, ya, sahabat dari kalangan anak-anak, kira-kira usia ini tuh usia SD, usia TK, atau usia SMP? Iya, betul sekali. Usia SD seperti antum semua, ya. Berarti antum bisa mempelajari ajaran Islam. Oleh karena itu, ya, di KU
itu ada mata pelajaran sakofah, ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, ya, itu diajarkan. Bahkan bab akidah itu dari kelas 1 juga sampai kelas 6 ada. Tapi yang paling kuat itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Maka jangan heran kalau misalkan antum, ya, belajar mata pelajaran sakofah, Ustadz kok materinya seperti di kelas 1. Misalkan kalau antum yang duduk di kelas 2, di kelas 3, Ustadz kok itu sepertinya materinya di kelas 1 dan kelas 2. Memang benar. Jangankan antum, ya, Pak Ali saja masih terus belajar. Dan itu memang senantiasa diulang dan diulang. Sebagaimana antum ketika murojaah menghafal Quran itu pun diulang dan diulang. Semoga dengan pengulangan itu semakin kuat keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula mereka, ya, para sahabat ini terus digembleng oleh Rasulullah SAW, ya, dibina langsung oleh Rasulullah SAW agar memiliki saksiyah Islamiyah, agar memiliki kepribadian Islam. Dan ini menjadi salah satu target yang telah dicanangkan oleh Khairul Ummah. Jadi antum belajar di Khairul Ummah itu udah pas, ya. Luar biasa ini, ya. Ummu Khair telah mengajarkan kita itu semua. Ya. Jadi belajar kita semua di Khairul Ummah itu sudah pas sebenarnya, ya. Karena apa? Karena beliau-beliau ini telah membuktikan kepada kita bahwa belajar materi sakofah itu ada dalilnya, ada hujahnya, gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh kita itu sebenarnya sudah mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum semua harus percaya diri, harus yakin dengan muslimnya, harus bangga, dan harus menunjukkan hal itu. Bukan berarti menunjukkan ini pamer, ya, atau riya, tetapi memang harus bangga. Tetapi anak-anakku yang soleh dan soleha, tahapan dakwah ini terus berputar. Walaupun tidak harus seperti kita naik tangga, gitu ya. Tetapi karena kehidupan itu terus berjalan, ya, maka Rasulullah SAW pun terus menyampaikan dakwah ini, ya, bersama para sahabat tadi yang sudah dibina. Saya yakin anak KU meskipun baru duduk di kelas 1 sudah berani amar ma'ruf nahi mungkar, sudah berani dakwah. Apalagi kemarin pasti lomba-lomba yang diikuti di Gebiar Muharram ini, saya yakin itu merupakan bagian dari dakwah antum melakukan, ya. Tetapi memang perlu diketahui anak-anakku yang soleh dan soleha, bahwa menyeru kepada kebaikan, ya, kita pun akan terikat dengan namanya sunatullah, ya. Ada kebaikan, ada keburukan. Kemudian apa? Ada yang terpuji, ada yang tercela, ya. Ada yang Islam, ada yang kufur. Ya begitulah. Maka perjuangan Rasulullah SAW itu bukan seperti berjalan di jalan tol yang bebas hambatan. Pasti ada halangan-halangan itu, ya. Maka apa yang diketahui, ya, oleh kita terkait dengan halangan itu, ya, apa dan termaktub di dalam sirah nabawiyah itu, bahwa Rasulullah SAW itu mengalami penganiayaan, ya, mengalami celaan. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin dibullying gitu, ya, dikatain orang gila, dikatain tukang sihir, dan seterusnya. Yang sebenarnya mereka sendiri tidak menemukan hal itu pada diri Rasulullah SAW.
Karena Rasulullah SAW sudah dikenal orang yang soleh, orang yang jujur selama beliau hidup di Mekah. Dan mereka sangat kenal itu. Sampai-sampai karena memang ajaran yang baru ini semakin banyak pengikutnya, pada akhirnya kaum Quraisy pun memboikot. Kalau sekarang bahasa memboikot apa nih? Ya. Sederhananya begini anak-anakku yang soleh dan soleha. Ya. Rasulullah SAW itu tidak diperbolehkan berjual atau berjualan ya. Tidak diperbolehkan berjual maupun membeli itu. Jadi mereka hanya diperbolehkan di antara mereka saja. Dan itu pun mereka diasingkan di sebuah bukit. Masya Allah. Ini selama 3 tahun. Sehingga kaum muslimin ini mengalami kelaparan. Bahkan mengalami wabah penyakit. Tetapi karena keimanan kepada Allah, pertolongan itu pun datang. Jadi memang sebenarnya dakwah itu bukan seperti cerita Pak Ali ini, dari detik ke detik, dari menit ke menit. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini cukup lama. Diboikot, dianiaya itu selama 3 tahun. Kalau kalian duduk di kelas 1 berarti sampai kelas 3. Lama atau tidak? Bisa ngebayangin nggak? Dalam hati Pak Ali itu nggak ridho kalau utusan Allah ini sampai dianiaya. Tetapi lagi-lagi kita semua sebagai manusia, tak terkecuali Nabi SAW, itu terikat dengan sunatullah. Adanya celaan, penyiksaan, dan antum saya yakin tahu apa yang dialami oleh keluarga Yasir, apa yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Semua itu adalah siksaan-siksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Tetapi apakah itu semua menghentikan langkah dakwah Rasul? Tidak. Setelah 5 pemuda yang merupakan wasilah dari pertolongan Allah kepada Nabi dan para sahabat, nah pemuda 5 inilah ya, yang senantiasa mengirimkan bahan makanan kepada Rasul dan umatnya. Siapa nama mereka? Yang pertama, nanti kalau antum semua nanti nggak ada yang bertanya, biar Pak Ali yang bertanya. Tolong diingat-ingat dan dicatat. Pertolongan Allah melalui 5 pemuda ini, yang pertama adalah Zubair bin Umayyah. Kemudian Hisham bin Amru, Mut'im bin Adi, kemudian Abul Bukhturi, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Ya. Ini adalah 5 pemuda yang menolong Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika diboikot oleh kaum musyrik Mekah. Bahkan sampai-sampai Zubair bin Umayyah ini ketika tawaf di Ka'bah itu sambil menyeru, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita enak-enak makan makanan dan berpakaian sementara Bani Hashim binasa?" Mereka tahu bahwa Bani Hashim ini adalah Bani yang diamanahi untuk merawat Ka'bah, Masjidil Haram. Kemuliaannya sudah nampak. Tetapi apa yang dilakukan mereka terhadap utusan Allah? Mereka menganiaya, mereka memfitnah dengan celaan, bahkan sampai-sampai memboikot. Apakah di sini Allah ridho terhadap mereka? Tidak.
karena lembaran boikot yang tertulis dan tertancap di dinding Ka'bah pada akhirnya habis dimakan rayap, menandakan Allah itu tidak ridho. Tinggal hanya tulisan Bismika Allahumma yang ada pada lembaran tersebut. Ini mukjizat atau bukan? Insya Allah ini adalah mukjizat. Allah tidak ridho terhadap perbuatan mereka. Setelah pemboikotan, celaan, dan juga penganiayaan, apakah ini membuat jerah Rasulullah dan para sahabat? Tidak. Bahkan mereka terus mendakwakan Islam. Inilah kesempatan yang harus terus dilakukan. Bahkan Rasulullah dan para sahabat membandingkan antara keagungan Allah dengan berhala-berhala itu. Mana yang layak untuk disembah. Dan para sahabat juga membacakan ayat-ayat yang terkait dengan muamalah. Tentu mereka akan tersinggung. Tetapi itulah kebenaran yang harus disampaikan oleh para sahabat dan Rasulnya. Misalkan mereka membacakan ayat mutafifin. Siapa yang tahu arti mutafifin? Ya, betul. Maka wailul lil mutafifin, celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan. Jadi itu dicela oleh para sahabat. Karena itu adalah sesuatu yang tidak aksan. Kemudian juga terkait dengan sesembahan. Nah, kisah dari Umar bin Khattab itu kan ada tangis dan tawa. Tangisnya apa? Karena beliau membuat berhala dari tepung, dijadikan kue. Ketika Umar bin Khattab itu merasa lapar dan itu dimakan. Tangis beliau itu karena apa? Karena itu tadi. Sebelum menjadi Muslim, sebelum menyembah Islam, justru Tuhannya dimakan. Disitulah Umar bin Khattab itu diceritakan ada dua sisi, ada tawa sekaligus ada tangis. Tangisnya karena kenapa? Terlambat masuk Islam, karena beliau ini luar biasa. Merasa kalah dari para sahabat yang lain ketika memeluk Islam. Maka beliau langsung menyeru dan menamakan dirinya sebagai Muslim di hadapan kafir Quraisy. Tidak tanggung-tanggung keliling kota Mekah. Nah, inilah kekuatan pribadi, kekuatan kepribadian yang dimiliki oleh Umar bin Khattab dan para sahabat. Nah, apakah ini halangan-halangan ini kemudian berhenti? Ternyata tidak, anak-anakku yang saleh dan salehah. Dan ini terus semakin digencarkan oleh kaum Quraisy dalam menghalangi dakwah Rasul. Tetapi apakah ketika masa-masa sulit itu tidak ada yang memeluk Islam? Hidayah itu tetap ada pada orang yang mencari kebenaran. Nah, di masa-masa inilah akhirnya ada pemuda yang cerdas, pemuda yang ahli syair, tidak lain adalah Tufail bin Amr ad-Dawsi, yang sebelumnya telah diperingatkan oleh kafir Quraisy untuk tidak mendekati Muhammad karena beliau kata-katanya itu seperti sihir. Tetapi dalam hati Tufail tidak ada yang mampu menghalangi kalau itu adalah sesuatu yang baik. Maka inilah hidayah yang diterima oleh Tufail ad-Dawsi
menjadi seorang muslim sekaligus mengajak 2 orang Nasrani. Nah, peristiwa ini juga menambah kemarahan dari kaum musyrik Mekah, kaum Quraisy. Maka halangan-halangan itu pun terus dilakukan oleh mereka. Tetapi anak-anakku yang saleh dan soleha, ada hal yang cukup unik ya. Ketika mereka menghalangi dakwah Rasul, kita tahu ya siapa saja. Misalkan contohnya adalah Abu Sufyan bin Harb, kemudian Abu Jahal, kemudian Al-Akhnas bin Syarif, dan itu adalah orang-orang yang memang menganiaya Rasulullah SAW, menganiaya para sahabat. Tapi di malam hari mereka seperti ditarik oleh bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mengendap-endap ya. Di balik kamar Rasulullah SAW mereka bersembunyi. Dan itu apakah sebentar? Tidak. Mereka itu sampai menjelang subuh ya, mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Dan itu tidak hanya dalam 1 hari atau 1 malam, tetapi beberapa kali malam. Dan anehnya mereka itu senantiasa saling bullying gitu. Antara siapa tadi? Abu Sufyan, Abu Jahal itu saling bullying. Karena mereka itu adalah tokoh ya, menganiaya Rasulullah SAW, tetapi kenapa masih mau mendengarkan bacaan Al-Quran? Nah inilah, karena sesungguhnya anak-anakku yang soleh dan soleha, mereka pun sebenarnya tidak bisa memungkiri bahwa Al-Quran itu dapat menenangkan hati ya. Betul tidak? Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha yang dirahmati Allah Ta'ala ya, ujian demi ujian pun terus dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika tahap-tahap di mana kebencian kaum kafir Quraisy, kaum musyrik Quraisy ya, semakin menjadi ya, orang-orang yang selama ini menjadi motivator, orang-orang selama ini yang senantiasa menjaga beliau dalam dakwahnya, Allah minta mereka kembali. Karena memang mereka lah, karena Allah lah pemilik sejati mereka. Maka Bunda Khadijah ataupun paman Rasulullah SAW itu wafat. Dikala masa-masa yang begitu sulit, ternyata Allah pun menguji ya, Rasulullah SAW dengan yang disebut dengan tahun kesedihan tersebut. Ya, mohon maaf karena Pak Ali terlalu terbawa oleh suasana ini. Ya. Tetapi mukjizat telah Allah berikan kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW telah diperjalankan di malam hari, kemudian diterbangkan ke Sidratul Muntaha. Apa yang kita kenal adalah Isra wal Mi'raj. Itu sebuah mukjizat yang luar biasa. Dan lagi-lagi di sini sahabatnya, ketika Abu Bakar ditanya, dan itu pasti membenarkan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, dari peristiwa ini, kalau kita mengkaji Sirah Nabawiyah, di situ terdapat isyarat kepemimpinan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan umatnya. Saya yakin antum semua tahu persis kisah Isra wal Mi'raj ini, di mana Rasulullah SAW menjadi imam dari seluruh nabi. Di mana? Di Masjidil Aqsa.
Ya. Nah, setelah mengalami tahun-tahun kesedihan, kemudian dihibur oleh Allah SWT, tetapi itu pun sebenarnya berupa ujian pula. Karena bagaimana dakwah ini harus terus diperjuangkan, dakwah ini harus disebarkan, maka Rasulullah SAW tidak berhenti, senantiasa terus mencari perlindungan dakwah kepada kabilah-kabilah yang ada. Karena kita tahu bahwa orang yang selama ini melindunginya, yaitu pamannya, telah wafat. Maka Rasulullah SAW mencoba untuk mencari perlindungan yang lain, dalam artian perlindungan terhadap dakwah. Maka Rasulullah SAW pergi ke arah, kalau Taif itu ke arah utara, ke arah selatan. Kalau tidak salah itu bisa ditempuh selama 3 jam, ke arah selatan. Taif itu seperti puncaknya Bogor, ya. Di sana pegunungan, hawanya dingin, daerah pertanian yang subur, ya. Dan Rasulullah SAW itu sangat berharap mendapatkan perlindungan dakwah di sana. Karena kabilah ini pun, ya, masih satu keturunan dari Bunda Aminah. Kali doakan semoga anak-anak KU, guru-guru KU, orang tua KU itu bisa umroh ataupun haji. Kalau pergi ke sana itu memang luar biasa. Daerahnya subur. Buah delima aja buahnya segini besarnya, ya. Segini nih, kepalan 2 Pak Ali nih, segini. Terus karena itu berbukit dan di samping-sampingnya itu banyak yang curam, dirasa itu adalah tempat yang sangat cocok untuk melindungi dakwah Rasul. Ternyata apa yang terjadi? Karena memang pertolongan hanya ada di sisi Allah. Ternyata apa yang terjadi di Taif itu tidak diberikan perlindungan. Bahkan Rasulullah SAW itu juga mengalami penganiayaan. Mereka itu memanggil para budak untuk melempari Rasulullah SAW, sehingga kaki Rasulullah SAW berdarah. Dan ini saya yakin antum semua juga sudah paham kisah ini. Betapa hati ini tuh terasa sakit, tidak rela ketika Rasulullah SAW terluka. Masyiral muslimin, anak-anakku yang soleh dan soleha yang dirahmati Allah SWT. Apakah ini menghentikan dakwah Rasul? Tidak. Tidak, anak-anakku yang soleh dan soleha. Terus dilakukan di musim-musim haji misalkan, di mana orang-orang dari seluruh penjuru dunia itu hadir ke kota Mekah. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi mereka untuk mendapatkan perlindungan dakwah. Setelah gagal di Taif, kemudian Rasulullah SAW itu mendatangi Bani Kindah. Apa yang terjadi? Mereka pun menolak. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Bani Banir bin So'ah. Mereka pun menolak. Walaupun mereka sadar bahwa apa yang diseru oleh Rasulullah SAW ini diungkapkan oleh mereka sendiri. Demi Allah, jika aku mengikuti seruan pemuda Quraisy ini, maka aku benar-benar menguasai bangsa Arab.
Dari kalimat ini saja mereka sebenarnya sadar mereka akan menjadi pemimpin dunia. Nah, inilah yang sebenarnya sekarang ini antum sedang digodok di khor ummah, agar antum kelak menjadi pemimpin umat, pemimpin dunia. Karena dengan apa? Tidak lain adalah dengan Islam, dengan ajaran Islam. Maka ketika Bani Amir bin Soso'ah pulang dari haji, penguasa mereka itu senantiasa meminta pengalaman kepada mereka yang hadir pada haji tersebut. Ketika mereka menceritakan bahwa didatangi oleh pemuda Quraisy menawarkan Islam, di situ malah ditanya balik, kenapa itu tidak diambil? Kenapa itu tidak diambil? Saya yakin Bani Amir bin Soso'ah ini pasti penuh dengan penyesalan. Apakah Rasulullah SAW dengan kegagalan-kegagalan tersebut berdiam diri? Tidak. Pandangannya jauh lebih luas. Ketika ke arah selatan itu tidak mendapatkan perlindungan dakwah, Rasulullah SAW menuju ke arah yang lain. Kalau ada selatan berarti ada utara. Nah, disinilah di utara di sana itu ada namanya kota Yasrib. Yang kita kenal sekarang itu adalah kota Madinah. Pandangan Rasulullah ini sangat jeli, anak-anakku yang soleh dan soleha. Di sana terdapat dua kekuatan besar yang dimiliki oleh bangsa Arab. Yang pertama itu adalah kaum Yahudi, di mana kaum Yahudi ini juga agama Samawi, agama yang diturunkan oleh Allah SWT, dan juga kaum musyrik. Nah, kaum musyrik ini tidak tanggung-tanggung. Dari suku Aus dan Khazraj ini dikenal mereka memiliki jiwa peperang, dan memang mereka selalu berperang. Berperang. Nah, ketika Rasulullah SAW mencoba mengamati kira-kira mana yang layak untuk dimintai perlindungan terhadap dakwah Rasulullah SAW, awalnya sangat berharap kepada kaum Yahudi karena sama-sama agama Samawi, agama yang diturunkan oleh Allah. Tetapi ternyata orang-orang Arab pun tidak menyukai kaum Yahudi, maka beralih kepada kaum musyrik. Nah, disinilah Rasulullah SAW mengutus siapa? Mus'ab bin Umair. Tetapi diutusnya ini setelah di musim haji selanjutnya. Jadi memang ini periode ini cukup lama, dari tahun ke tahun. Tidak dalam waktu sehari dua hari, tapi tahun ke tahun. Jadi di musim-musim haji Rasulullah SAW itu senantiasa mendatangi kaum-kaum yang menunaikan ibadah haji, mendatangi mereka untuk memberikan perlindungan terhadap dakwah beliau. Maka di Aqabah inilah terjadi sumpah setia terhadap Rasulullah SAW yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Siapa yang masih ingat ketika kita manasik ada lempar jumroh? Ada pojokan Aqabah. Nah, kalau antum nanti ibadah haji ataupun umroh nanti akan tahu di mana ketika lempar jumroh itu. Sekarang itu ada masjid Bai'ah. Bai'at itu sumpah setia.
Di sana tempat di mana melempar jumroh. Kenapa kita melempar batu ke tiang tersebut? Nah, ketika ceritanya begini, ya supaya kita tahu filosofinya, mengetahui kenapa kita melempar batu. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan baiat dari penduduk Madinah yang berjumlah kurang lebih sekitar 12 orang, kemudian diutuslah Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran di sana. Kurang lebih waktu 1 tahun ya, saya lupa, atau 2 tahun. Maka penduduk Yasrib itu siap menerima dakwah Islam. Maka di tahun berikutnya terjadi Baiat Aqobah kedua. Apa isinya Baiat Aqobah kedua? Insya Allah itu sesuatu yang memang baik, merubah kehidupan mereka dari masa-masa jahiliyah menjadi masa-masa Islam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, masyarakat Arab itu dulu itu biasa misalkan mengubur bayi-bayi yang baru lahir itu dikubur yang hidup-hidup gitu. Dan itu tidak akan lagi dilakukan oleh mereka dengan baiat itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika Mus'ab bin Umair diutus oleh baginda Rasulullah SAW ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran, ya, dan mereka siap menerima perlindungan dakwah Rasul dan menjaga Rasulullah SAW, disinilah sebenarnya titik awal dari yang namanya hijrah tersebut. Ya. Jadi hijrahnya Rasulullah SAW itu bukan karena takut atau Rasulullah SAW itu menjadi orang penakut, tidak. Tetapi menolong agama Allah ini sangat penting. Nah, ketika hijrah, ya, walaupun sebelumnya para sahabat itu pun pernah hijrah ke mana? Ke Habsah, ya, untuk menyelamatkan agama Islam ini. Gitu. Tetapi telah Allah tunjukkan bahwa di Madinah siap, ya, melaksanakan hukum-hukum Islam. Maka Rasulullah dan para sahabat hijrah ke sana. Tetapi apakah hijrah ini pun mulus, anak-anakku yang soleh dan soleha? Tidak. Karena memang Rasulullah SAW diancam akan dibunuh. Siapa pengganti Rasulullah SAW di tempat tidur beliau? Ali Muslim? Salah. Ali bin Abi Thalib. Ya. Bukan Ali Muslim, tapi Ali bin Abi Thalib. Ali Muslim sekarang. Ya. Bukan Ali Muslim ya, tapi Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah, kalau siapapun yang pernah umroh ataupun haji, pasti antum semua akan menangis kalau ingin menapaki hijrahnya Rasul. Karena apa? Alam Arab itu bebatuan, alam Arab itu padang pasir. Kebayang tidak? Di sana itu sangat panas, dan yang dilalui oleh Rasulullah SAW itu bukan jalur yang biasa manusia lewati, tetapi jalur di mana itu begitu berat untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Dan itu jauh, anak-anakku yang soleh dan soleha. Kalau sekarang, kalau kita umroh saja, misalkan kita mengambil mikot di Bir Ali ke arah Mekah, itu udah jalan tol. Antum naik bus dengan kecepatan 120 km per jam itu bisa tidur nyenyak. Dan itu ditempuh hanya waktu kira-kira mungkin 6-8 jam. Karena memang Madinah dengan Mekah itu jaraknya kurang lebih 450 km.
itu sama dengan Jakarta ke kotanya Pak Ali nih, Cilacap. Ya. Itu 140 km. Rasulullah SAW itu berjalan yang kadang-kadang naik unta, kemudian udah pasti menginap ya, melanjutkan kembali gitu. Mungkin masih ingat di Indonesia terkait dengan peristiwa reuni 212, saudara-saudara kita yang dari Tasik jalan kaki ke Jakarta itu kalau tidak salah menempuh waktu 1 minggu. Tapi itu jalannya mulus atau tidak? Mulus. Tapi kalau di Arab di zamannya Rasul tidak terjadi apa yang sekarang. Maka antum saya yakin akan menangis. Betapa perjuangan Rasulullah SAW dalam hijrah itu sangat berat demi menolong agama Allah. Maka paling doakan semoga kalian itu semua guru-guru KU yang belum umroh segera umroh ya. Apalagi bareng-bareng supaya kita nangisnya bareng-bareng gitu sana. Karena memang rasanya tuh nggak tega kalau Rasulullah SAW itu harus melakukan perjalanan yang begitu jauh gitu. Pasti antum akan menangis. Nah, ketika Islam diterapkan di Mekah, di Madinah ya, ini merupakan pertolongan Allah ya. Karena dakwah Islam itu akan berlanjut ke seluruh penjuru dunia. Maka sampailah Islam ke Nusantara ini. Dan kemarin sudah nonton bareng katanya tadi ya, Ustaz tadi. Bagaimana perjalanan dakwah Islam sampai ke negeri kita. Dari zamannya Rasulullah SAW dilanjutkan para sahabat ya, Khulafaur Rasyidin. Terus sampai Turki Utsmani. Islam itu diterapkan selama kurang lebih 1300 tahun. Tidak ada peradaban yang agung kecuali peradaban Islam. Nah, harusnya kita ini bangga dan kita harusnya terus memperjuangkan ini karena ini adalah pekerjaan para nabi ya. Maka yakinlah antum semua bisa mengemban ini. Pertama dengan apa? Menghafal Al-Quran. Karena itulah hujah yang paling sahih ya, untuk mengemban dakwah ini. Ngomong-ngomong waktunya gimana Ustaz Hadi? Kalau Pak Ali disuruh ngomong soalnya nggak mau berhenti nih. Apalagi di hadapan anak-anak yang soleh dan soleha nih. Masih lanjut? Udah habis ya? Oh Masya Allah, nggak kerasa ya sudah 1 jam lebih ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Kemudian terakhir ya, terakhir. Nah, tadi ada yang bisikin Pak Ali sampai jam 12 katanya. Masya Allah, sampai jam 12 ya. Baik, betapa pentingnya hijrah ini sehingga ya, ini memang harus terus digelorakan ya. Ide pertama kali ya terkait dengan kalender Hijriah itu dicetuskan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ya, soleh dan soleha, bukan Ali Muslim, Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ya. Apa sih dalilnya Ustadz? Nah, ingat-ingat biasanya anak-anak rumah itu suka menghafal dalil ya. Penetapan dalil terkait dengan kalender Hijriah itu di dalam Quran surat apa itu? At-Taubah ya. 108 ya. Masajidu asasa ala taqwa min awali yaum ahaqqu an taquma fi ya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Kuba,
sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Nah, lagi-lagi nanti kalau antum umroh sudah pasti akan diajak ke Masjid Quba, ya. Itu adalah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan ini alhamdulillah juga nih hari Jumat ya. Hari Jumat ini adalah juga sama Jumat pertama kali kaum muslimin yang ada di Madinah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Nah, ini luar biasa. Jadi menyatukan kaum Khazraj dan Aus, ya, memberikan perlindungan kepada dakwah Rasul. Ya, bagaimana cara mengumpulkannya? Disinilah, ya, Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi sholat Jumat yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin itu dilakukan oleh penduduk Madinah, ya, bersama sahabat Rasul Mus'ab bin Umair. Oleh karena itu, pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah ini, ya, semoga kita semua menjadi lebih soleh, amin, ya. Kemudian apa? Lebih taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan, meskipun ada ajaran kita yang dihalang-halangi terus, tapi ya kita harus maju, ya. Kemudian yang belum mencapai target hafalan Qur'annya, semoga Allah permudah, ya, sehingga target hafalan Qur'annya sesuai dengan apa yang dicanangkan, ya. Kurang lebih seperti itu Ustaz Hadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau tidak ada, ya,
Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Kita ketahui bahwa tahun ini kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Memang ini sepertinya memenjara kita ya di rumah. Tetapi apakah dakwah itu harus diam? Ya tidak, gitu ya. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, bisa memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan dakwah ya. Loh, dengan ibro adanya pandemi ini, Masya Allah ya, Pak Ali itu bisa bertatap muka mungkin dari ujung Sumatera, Medan sampai kemana, ada yang di Merauke mungkin atau Makassar. Nah, Masya Allah ya, itu bisa bertatap langsung menyampaikan dakwah Islam menggunakan teknologi ya. Apalagi sekarang anak-anak itu udah pinter-pinter ya main YouTube mungkin ya, walaupun di KU itu tidak terlalu mungkin dilarang awalnya ini ya, gadget itu dilarang itu, tapi mau gak mau belajarnya sekarang daring. Jadi menggunakan teknologi untuk menyampaikan dakwah Islam harus tetap dilakukan, termasuk ya dakwah yang di sekitar kita, tetangga, saudara gitu ya. Kalau misalkan kita silaturahim ke saudara atau kerabat, waktunya sholat, ayo kita sholat, gitu. Itu pun menjadi bagian dari dakwah Islam gitu. Jadi sebenarnya menurut antum ini dakwah itu harus nunggu pinter dulu. Dakwah itu apakah memang terasa berat ya? Tapi insya Allah antum penghafal Quran ya, yang terus terang itu sangat membutuhkan energi yang besar pula untuk konsentrasi, dan antum sanggup, dakwah itu pasti akan sanggup pula antum lakukan gitu ya. Kira-kira mudah ya, dakwah itu mudah, kemudian kita pun akan merasa ringan, dengan catatan ringannya orang berdakwah itu karena keimanan kepada Allah gitu. Karena semuanya itu adalah urusan Allah. Kita hanya menyampaikan ya. Ya memang kita harus punya target memahamkan gitu. Tapi lagi-lagi yang membolak-balikan hati manusia itu kan Allah. Jadi dakwah itu harus terus dilakukan, apapun yang terjadi, apapun kondisinya itu harus dilakukan gitu. Karena balagani walau ayat, sampaikanlah ya dariku meskipun satu ayat. Jadi misalkan antum baru hafalnya Bismillahirrahmanirrahim, ternyata ini pun bisa didakwahkan. Yona, teman-teman jangan lupa kalau kita belajar, kalau kita melakukan amalan apa di hari ini diawali dengan bismillah, itu pun dakwah gitu ya. Jadi senang saja ya, senang saja dengan kehidupan dakwah itu apapun kondisinya hari ini. Mungkin kira-kira itu Ustadz Adi. Dan Aksa. Ya. Iya, betul. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi murahan ini dulu belinya waktu itu ada zaman kayak gini 2050 kan. Masya Allah. Iya. Ini luar biasa ya. Memang anak-anak kau ini luar biasa. Nanti kalau ada yang keliru mohon diluruskan ya oleh Ustadz Amir ataupun Umu Khair nih ya. Ini luar biasa, paling gak menyangka mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Oh, luar biasa. Yang pertama kalau tidak salah tadi, kenapa pertolongan dakwah dari kaum Yahudi itu tidak diterima gitu ya. Karena ya begini, sejatinya kaum Yahudi itu berharap nabi yang akan ya diutus oleh Allah maksudnya di akhir zaman ini adalah berasal dari kaum mereka gitu ya. Tetapi karena memang Allah berkehendak lain ya, mereka merusak agamanya ya, dan itu memang Allah turunkan dari kaum yang lain, pada akhirnya mereka pun tidak terima gitu. Dan mereka pasti akan berusaha untuk membunuh nabi yang baru tersebut gitu. Maka pandangan Rasulullah SAW tidak lagi ke kaum Yahudi ya. Kalau dilihat dari agamanya oke, tetapi kan pengikutnya, maksudnya penganutnya ya, yang tidak oke gitu ya. Terlebih tidak memberikan jaminan yang pasti gitu ya. Dan perilaku mereka diketahui bahwa perilaku yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah gitu ya. Kenapa harus orang musyriknya? Karena orang musyriknya mau menerima ajaran Islam, mau menerapkan hukum-hukum Islam. Kalau kita mau memilih ya pasti yang meskipun orang musyrik tetapi mau memeluk Islam, mau menerapkan hukum-hukum Islam, ya kita pasti akan memilih itu ya. Jadi itulah jawaban yang pertama ya. Karena memang tadi ternyata perilaku dari kaum Yahudi itu tidak disukai oleh bangsa Arab karena memang sudah menyalahi aturan yang telah diturunkan oleh Allah gitu. Yang kedua terkait dengan dakwah kepada penguasa. Kalau nggak salah itu ya Ustadz ya, betul tidak? Susah gitu ya. Iya. Sekarang penguasa kita ini benar-benar penguasa atau bukan? Kan penguasa itu ada yang maksudnya dijadikan penguasa ya,
Artinya begini, eh, ada orang yang merdeka. Orang merdeka itu orang yang tidak dikuasai oleh siapapun, gitu. Ya. Tetapi juga ada orang yang memang dijadikan untuk jadi penguasa, gitu. Ya. Kalau ibaratnya dijadikan boneka, dijadikan apa namanya untuk tempat mainan, gitu. Jadi penguasa kita itu memang supaya bisa dimainin, gitu. Ya. Jadi kenapa nggak mau hukum Islam? Ya kembali lagi pemahaman Islamnya seperti apa, ya? Apakah keimanannya kepada Allah itu benar-benar bisa diuji, gitu, ya? Ternyata tidak, ya. Apakah kita harus berhenti? Ya tidak, ya. Kalau kita dakwahnya jangan merasa susah, ya. Kita dakwai terus, ya. Penguasa itu, ya. Terlepas nanti diterima atau tidak, itu tidak boleh berhenti, gitu, ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, jadi saya yakin antum semua ini siap kayaknya mengganti penguasa kita ini, ya. Menjadi pemimpin masa depan, gitu, ya. Siap ya antum ya, antum siap ya mengganti itu ya, kedudukan itu ya. Masya Allah, mudah-mudahan ketika antum menjadi penguasa itu, Islam akan kembali jaya dari Maroke sampai Maroko. Nah, ya. Merauke itu di ujung timur Papua, Maroko itu di ujung barat Afrika. Nah, insya Allah ini mudah-mudahan jatuh pilihan ya kepada anak KU menjadi penguasa masa depan, pemimpin masa depan. Ya, itu yang kedua. Mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan Ananda ya. Kemudian yang ketiga tadi apa Ustadz? Kok paling lupa? Aduh, sama-sama lupa ya. Tadi yang dari Makassar atau mana ya? Lupa saya tadi. Udah yang kedua ya. Yang ketiga, mungkin bisa mengulangi pertanyaannya? Oh iya, betul. Kenapa Ali bin Abi Thalib ya, bukan Ali Muslim, lagi-lagi bukan Ali Muslim ya. Sebenarnya kalau ditawarkan kepada Ali Muslim, insya Allah siap, gitu ya, siap. Kenapa? Karena kita tahu Ali bin Abi Thalib itu dididik langsung oleh Allah, ya. Tahu bagaimana harus berkorban untuk Islam, gitu. Karena Islam memang bagaimanapun ya perlu pengorbanan, gitu. Apalagi yang meminta adalah Rasulullah SAW, gitu. Itu sudah pasti sami'na wa ta'na, gitu. Kami mendengar dan kami taat, gitu. Bukan sami'na wa asoina ya. Jadi bukan kami mendengar lalu asik-asik itu ya. Asoina itu apa? Mengabaikan. Ya. Jangan-jangan kata-kata asik itu dari asoina ya. Gitu. Ya. Bukan itu, tetapi sami'na wa ta'na. Kira-kira perlakuan ya perbuatan Ali bin Abi Thalib ini berpahala atau tidak? Meskipun nyawa taruhannya pasti berpahala, ya. Apakah itu bagian dari syahid misalkan? Insya Allah itu. Justru itulah yang dicari, gitu ya. Mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan dakwah Islam, itu adalah sesuatu yang dicari, menjadi impian siapapun saya yakin, gitu. Karena apa? Kita harus terikat dengan sunatullah tadi ya. Sunatullah di mana kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan yang hak, itu pasti akan ada halangan dan rintangan, gitu. Ya. Betul nggak? Yang sederhana saja, dulu Pak Ali belajar Islam ya. Soalin gitu. So apalagi gitu ya, karena kalau kita belajar Islam biasanya memang pakai baju koko berpeci gitu ya, soalin gitu, paling jawab aja daripada sok kafir gitu. Betul nggak? Kayak penguasa kita ini sebenarnya itu gitu ya, diseru tidak mau padahal Islam gitu.
kira-kira sok alim atau sok kafir, kan gitu ya. Karena itu sesuatu yang memang harus kita jaga, kemuliaan Islam ya. Nah itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ya, mau menggantikan Rasulullah SAW, karena memang bagaimanapun Islam itu butuh pengorbanan dari umatnya, sebagaimana yang pernah dicontohkan di kaumnya Nabi Isa. Siapa yang sudah hafal terkait dengan kisah Hawariyun? Nah itu kira-kira ya, coba dipelajari ya. Kalau nggak salah itu surat Al-Hasr atau surat apa ya? Paling kalau lupa ya. Nah silakan ya. Mungkin itu jawaban dari Pali. Mudah-mudahan memuaskan ya. Takbir. Allahu Akbar. Amin. Amin.
Udah ya, Kak? Masuk.